menarik ya kalau bicara tentang Walimatul Urus ya. Saya jadi ingat di keluarga saya. Eh, Kalau di tempat saya tinggal dulu, saya di situ Bondo itu memang tradisinya bahkan kayak hutang piutang. Dan orang yang memang sudah punya anak itu biasanya malah kayak nabung gitu loh. Kayak nabung ketika mau kondangan. Masa apa namanya misalnya sampai beras 30 kilo, menyumbangnya telur sampai berapa kilo, itu kan jelas memang nabung. Dan nanti ketika dia punya gawe, kemudian tidak seperti itu ditagih loh. Itu memang tidak mudah ya, tidak mudah di Panarukan itu, tidak mudah untuk mengubahnya. Nah, abah saya itu mencoba untuk merubah itu dengan caranya sendiri. Artinya ketika nyumbang ya secukupnya gitu, karena memang diundang ya pasti hadir. Apalagi dianggap tokoh itu ya mesti hadir. Tapi ketika saya menikah, adik saya menikah itu memang ngundang tidak banyak dan tidak menerima sesuatu pemberian dari siapapun. Karena bilang ini tasyakuran aja, saya tidak menerima. Tapi ada juga yang maksa, oke lah kalau kayak santri gitu yang maksa itu ya diterima gitu. Tapi kalau orang tetangga yang lain memang nggak mau kecuali yang deket banget karena maksa itu baru. Itu sebetulnya Abah ingin mendidik masyarakat supaya tidak berlebihan seperti itu. Tapi kemudian ya memang sih keluarga saya tidak di apa ya tidak diblame oleh masyarakat. Ya itu memang udah biasanya begitu kalau di situ. Tapi kan kita kan enggak. Jadi itu tidak dianggap mendidik ternyata. Ya di sana nggak apa-apa, emang kalau ke situ nggak usah nyumbang, karena emang di situ nggak mau, udah biasa. Tapi itu ternyata tidak dianggap bukan apa, tidak dianggap mendidik masyarakat gitu, itu tradisi keluarga aja. Hmm. Itu memang agak susah ya. Itu satu. Yang kedua, ini ketika saya tinggal di Purwokerto nih, ah, awalnya saya tidak pernah nulis di amplop itu nyumbang berapa gitu. Nah, tapi suatu saat teman-teman, Bu, ditulis, Bu. Loh, kenapa? Nanti garai fitnah, nanti dikira ke sana nggak bawa amplop. Masa ya sih orang menganggap saya nggak bawa amplop gitu. Enggak, Bu, ditulis aja. Itu nggak bagus. Dianggap untuk itu jadi fitnah nanti gitu. Apalagi kan kita sama-sama lah status sosialnya sama-sama dosen gitu. Jadi itu bagusnya ditulis. Akhirnya ditulis. Tapi ya tetap aja saya memang apa namanya tidak berlebihan gitu kecuali yang memang teman sangat akrab gitu. Ya, terus untuk di masyarakat misalnya saya sengaja tidak mengadakan sepitan anak saya itu karena kebetulan saya tinggal di masyarakat yang apa namanya bukan perumahan ya yang ekonominya relatif ya menengah ke bawah gitu. Saya tidak mengadakan sepitan sampai paling cuma nganter. Nah, ini saya bingung ini saya mau nikahkan anak ini. Ternyata ketika misalnya tasyakuran itu diantar ke rumah-rumah, itu masyarakat nganggapnya ngundang gitu loh. Nah, jadi gimana? Ribet-ribet Iya. juga ini. Nah, kalau kalau teman-teman kantor kan kalau misalnya nanti nggak diundang juga nggak enak. Akhirnya diundang ya ininya lah nggak terlalu banyak gitu. Tapi masalahnya kemudian besan nih. Kalau nggak ngadakan pesta yang agak ini, loh, masa ini ribut gitu, gimana coba? Tadinya mau mendidik masyarakat, malah dirinya sendiri juga nggak bisa karena terkait dengan pesta. Nanti dikira pelit atau gimana, coba. Hmm. Jadi memang agak susah ya. Intinya memang mungkin itu tadi, jangan sampai utang, kira-kira begitu, sesuai dengan kemampuan. Oke, Mas Laki, terima kasih. Ya, Iya. saya kira itulah refleksi, maka saya bilangnya refleksi. Bisa jadi itu masih ada, tapi sudah sulit sebagaimana dulu, udah sulit kalau sekarang. Ya, kecuali ya kita tega-tegaan gitu, tega-tega omongan orang. Atau ya sudah dianggap ini nggak masalah, tinggal dikelola bagaimana agar tidak tadi, misalnya dikelola agar tidak berlebihan dalam hal hutang, misalnya ya, dalam hal berharap dari orang lain, dalam hal
memproduksi sampah. Nah, itu perlu dipikirkan mungkin ya, paling 3 hal itu. Pertama, sejak awal tidak berpikir berlebihan sampai harus hutang. Yang kedua juga tidak berlebihan dalam hal memperbesar acaranya sampai akhirnya menagih, meminta dan melibatkan banyak pihak. Jadi yang ketiga mungkin soal sampahnya seperti apa dipikirkan ya, karena pasti itu akan memproduksi banyak sekali makanan dan sejenisnya yang terkait dengan itu. Tetapi untuk ini kan kayak misalnya ceritanya Mbak Naki ya, Abah itu bisa begitu kan mungkin dulu, saya nggak tahu sekarang masih bisa bertahan nggak itu. Sekarang Masih, kalau di sekarang. keluarga saya masih. Sekarang sekarang ini detik-detik ini kalau 10, 30, 20 tahun, 30 tahun yang lalu kayaknya masih mungkin ya. Yang sekarang ini masih bisa apa enggak gitu loh, saya tidak tahu. Kalau masih ya saya kira hebat, itu mungkin perlu dituliskan, perlu disampaikan sebagai salah satu pembelajaran, walaupun bukan kita bilang itu ideal. Nah, paling tidak bahwa bagaimana mengelola event sosial atau keluarga yang itu sesuai kemampuan, gitu dibilang, bukan sekedar ya itu sih urusan pribadi, tapi tentang bagaimana mendidik, saya kira penting juga tuh. Mungkin perlu ada buku tentang bagaimana mengelola walimah juga itu, pelajaran-pelajaran para ulama, para tokoh, dan lain-lain tentang mengelola yang bisa menjadi pelajaran tentu saja ya, bukan yang artis. Itu saya kira penting tuh Mbak Naki untuk dicari, sehingga ditulis, sehingga orang lain bisa ngomong, itu lihat kiai ini saja, itu lihat, bisa ngomong. Kalau sekarang kan yang terlihat sudah semua kiai, semua guru, semua ustadz, semua itu begitu semua, apalagi sudah pakai media sosial kan. Media sosial itu kan orang pengennya foto dengan gambar yang paling bagus, kan sudah pasti begitu tuh. Kalau jelek akan diomongin. Nah itu karena itu penting ya kita punya inspirasi di luar itu. Paling tidak ya untuk memberi semangat kepada mereka yang mau bertahan dengan idealisme untuk sederhana, untuk sesuai kemampuan gitu, untuk betul-betul ya. Dan seperti mana kita memang itu tidak mudah. Saya nggak tahu juga gimana yang lain. Silahkan.